Selamat pagi guys. Ini saya sedang berada di kaki Gunung Lawu ya. Tepatnya saya nggak ngerti ini di desa apa, tapi dekat sama Magetan ya. Dan di depan sana ini nih, itu Gunung Lawunya. Saya mau menyusuri gunung ini sambil melihat daerah pasca kebakaran ya. Dan saya berdua dengan Om Kris nih. Jarak cukup jauh guys, sekitar 9,5 kilo. Dan kita saksikan videonya setelah yang satu ini. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Santoso. Kali ini saya akan muncak ke Gunung Lawu, sekaligus mengupdate wilayah sekitaran Puncak Lawu pasca kebakaran. Pastinya kalian sudah tahu kalau Gunung Lawu terjadi kebakaran yang cukup hebat yang membumi hanguskan sekitar 2000 hektar hutan sejak sekitar 2 mingguan yang lalu. Tepatnya pada akhir September 2023 telah diberitakan gunung ini terbakar cukup hebat. Petugas dan relawan pun dikerahkan untuk memadamkan api. Namun memang api sulit sekali untuk dipadamkan karena angin kencang yang membuat rambatan semakin cepat dan cuaca yang sangat tidak menentu, sehingga upaya pemadaman tidak bisa maksimal. Saya sendiri merasakan bahwa ketika saya terbang, angin bertiup sangat kencang, sehingga drone saya banyak terdorong oleh angin. Jadi, titik saya take off ini berada di Sidorejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Karena dari lokasi inilah kita dapat memantau banyak sekali hutan yang terbakar. Menurut informasi yang saya dapatkan, titik api awalnya berasal dari sebelah timur, lalu sampai ke perbatasan Jawa Tengah. Dan berita yang terakhir saya dapatkan, titik kebakaran sudah berada di atas Candi Ceto, yaitu daerah barat laut dari Gunung Lawu. Dan saat sekarang hampir sepenuhnya api sudah padam. Saya mau cerita sedikit tentang kejadian yang saya alami ketika saya terbang dari sini. Ini merupakan perjuangan terekstrim yang saya dan Om KBS Vlog dapatkan selama terbang. Jadi kami berdua hampir selalu terbang bersamaan. Tentunya dengan rute yang berbeda, sehingga hasil video kami pun pastinya berbeda juga. Di awal saya terbang, motor saya mati satu. Untungnya posisi drone masih ada di bawah. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah masih diberikan keselamatan drone-nya. Saya tidak bisa membayangkan kalau motornya mati ketika posisinya di atas. Mungkin NMAX terbang saya ini bisa lenyap seketika. Untungnya lagi, di sekitaran tempat saya take off ini ada warga yang dengan baik hati membantu. Maka akhirnya saya bisa membuat video ini. Di video ini saya sempat berhenti di sini dan drone-nya tahu-tahu menghadap ke atas. Ini sebenarnya Google saya ngehang ketika posisi terbang, lalu restart sendiri. Dan ini baru pertama kali saya alami.
Sekaligus saya sharing buat teman-teman yang gemar bermain FPV, terutama untuk FPV long range. Jangan colok pasang DJI Fly ketika sedang terbang ya. Saya sendiri cukup kaget karena Google saya tiba-tiba mak bedunduk ngeheng, tidak bisa diapa-apakan dan berakhir dengan restart. Jadi panik nggak? Panik apa enggak? Panik lah, masa enggak? Tapi alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Oke, kita sudah memasuki kawasan hutan yang terbakar. Saya akan coba menyusuri daerah yang terbakar ya teman-teman. Ini ngeri sekali ya, gosong semuanya. Makanya sebagai pencinta alam, marilah kita jaga alam kita bersama-sama. Salah satunya dengan cara ketika mendaki, janganlah buang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan puntung rokok. Plastik tidak dapat diurai, dan puntung rokok kecil saja bisa menyebabkan kebakaran ketika kering. Dan sepertinya kita memasuki kawasan puncak. Saya akan ke kanan. Hitung-hitung bagi tugas dengan Om KBS ya. Karena saya ngintip waktu dia terbang, dia ke arah kiri. Jadi kalau kalian mau lihat seperti apa kondisi warung Mbok Yem, Puncak Hargo Dumilah, silahkan buka channelnya Om KBS Vlog. Saya melakukan alternatif ini menimbang jarak terbang kami berdua cukup jauh, sekitar 9,5 sampai 10 km. Dan baterai kami terkuras semua karena hari ini banyak sekali drama yang ada di penerbangan kita. Saya coba mengintip Gupakan Menjangan dulu ya. Mudah-mudahan sudah mulai tumbuh hijau-hijaunya. Nah, ini sepertinya kita sampai di Gupakan Menjangan. Daerah ini juga sepertinya tidak luput dari lalapan si jago merah. Mungkin karena dia lapar, maka semuanya dilalap. Yang jauh di depan kita itu adalah warung Mbok Yem. Tapi saya nggak akan ke sana teman-teman. Saya akan balik lagi dan coba mengintip alun-alun Selo Pundutan. Semoga saja alun-alun ini terlihat. Nah, ini sepertinya alun-alun Selo Pundutan. Coba saya susuri ya, tapi saya nggak bisa mepet ya. Semoga videonya masih terlihat jelas.
Oke, sepertinya eksplorasi saya akhiri sampai di sini karena baterai sudah di 3,3 dan saya akan balik ke home point. Banyak yang bertanya ke saya, "Mas, kok baru sekarang pemantauannya? Kan beritanya sudah basi, karena banyak kreator lain yang sudah bikin." Jadi begini ya teman-teman. Untuk saya, kalau pemantauan kebakaran, saya selalu memastikan dulu ada atau tidaknya helikopter waterbombing. Dan di Gunung Lawu ini, helikopter waterbombing baru resmi dihentikan di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 kemarin. Barulah setelah itu saya berani terbang. Kalau memang telat, ya wes ben. Yang penting keselamatan nomor 1. Terus kenapa pakai DJI-O 3 om? GoPro-nya kemana? Nah, ini adalah trik saya ngirit baterai teman-teman. GoPro kurang lebih sekitar 150 gram. Dan karena baterai kami sudah habis semua, karena banyak drama di awal penerbangan, maka saya putuskan terbang tanpa GoPro. Semoga hasilnya masih bisa diterima ya. Karena kita lagi membahas kondisi drama, maka saya akan coba bercerita sedikit masalah drama lain yang saya alami. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman semuanya, khususnya para konten kreator. Jadi begini teman-teman, channel saya ini sempat kena suspend selama 3 minggu. Pada tahu nggak ya? Tepatnya di 23 Agustus sampai sekitar pertengahan September 2023, akun saya ini terkena suspend. Maka kalau kalian jeli, di masa itu saya tidak ada upload konten sama sekali. Bahkan konten saya tidak akan muncul di beranda kalian. Jadi kejadiannya berawal dari saya mencoba format video short. Ada fitur yang mungkin kalian sudah familiar, terutama buat konten kreator, yaitu fitur remix. Fitur ini menawarkan kelebihan yang menurut saya sangat menggoda, yaitu membuat video short dengan mencantumkan asal kontennya. Saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi kita bayangkan video potongannya diambil dari video asli, dipost di short. Terus di captionnya ada link video format panjang kita. Dan kalau diklik nanti akan nyambung langsung ke video aslinya. Nah, ini menggoda iman saya. Apalagi waktu itu saya belum monet. Alhasil, saya cobalah fitur ini.
Dan ketika saya mencoba fitur ini, saya sudah punya 11 video muncak gunung yang saya publish. Dalam jangka waktu kurang lebih 3 jam, saya membuat 8 shot video dari total 11 video saya sendiri. Per video asli, saya buat 1 shot. Dan dapatlah surat cinta dari YouTube. Isinya lamaran diajak menikah. Menikah di akhirat maksudnya. Isinya kurang lebih, channel Anda kami bekukan dikarenakan spam dan lain. Saya telisik sepertinya pasal scraping konten. Intinya adalah dilarang mengcopy banyak konten milik orang lain secara masif. Nah, terus saya bingung dong, kok bisa spam? Video asli juga punya saya sendiri, dan saya remix sendiri. Seharusnya menjadi hak saya dong sebagai kreatornya. Dan singkat cerita, saya coba ajukan permohonan perlepasan. Alasan sudah saya paparkan secara lengkap. Dan pastinya ditolak dong. Dirasa usaha saya sudah maksimal, maka saya memutuskan untuk membuat channel baru. Mengulang lagi dari nol dengan rasa malas to the max. Selang 3 mingguan, saya baca-baca lagi peraturannya. Saya mulai berpikir, orang saya nggak salah kok. Tapi ini menurut persepsi saya ya. Timbullah pemikiran, coba lakukan banding sekali lagi. Dan saya coba klik, lalu menjelaskan dengan alasan yang sama. Dan alhamdulillahnya dalam 1 jam saja, suspend saya dilepas. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau channel teman-teman terkena ban dan dirasa tidak salah, bandinglah berkali-kali. Karena admin YouTube pun juga manusia, punya rasa dan punya hati. Jadi jangan samakan dengan robot terkini ya. Kenapa mesti banding berkali-kali? Karena admin sendiri ada yang cuek, hanya mengandalkan robot terkini saja. Dan ada juga yang memang mau bekerja dengan melihat alasan kita. Jadi berbahagialah ketika kita banding, kita mendapatkan admin yang mau kerja. Ya, intinya admin juga bisa malas dan salah. Jadi jangan patah semangat teman-teman. Oke teman-teman, jarak sudah dekat. Saya akan melakukan persiapan landing. Semoga konten ini bermanfaat sebagai update dari Gunung Lawu pasca kebakaran, baik untuk pemantauan maupun langkah ke depan tindakan penghijauan kembali dari gunung ini. Saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera buat kita semua.